Irak selalu dihantam? Karena dendam kesumat Yahudi bahwa mereka sakit hati gara-gara Raja Irak dulu mengambil Palestina, namanya Nebukadnezar. Yahudi ini pendendam. Israel tidak mengirim pejabat tinggi ke Vatikan sekarang. Ikut beritanya. Kenapa mereka tidak mengirim pejabat tinggi ke Vatikan untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus? Karena mereka sakit hati dengan Paus. Karena Paus tidak suka terhadap penjajahan di Palestina. Pun dendam. Dulu ada panglima angkatan, panglima tentara Yahudi, matanya buta sebelah, namanya Jenderal Musa Dayan. Tulis di Google, Jenderal Musa Dayan. Dia minta, akhirnya Perdana Menteri Prancis minta kepada Presiden Mesir, nama presidennya Anwar Sadat. Pak Anwar Sadat itu mumi Fir'aun itu sedang kena bakteri virus. Tahu mumi? Makanya jangan suruh anak manggil mamanya mumi. Mumi itu Fir'aun. Kata Perdana Menteri Prancis, De Gaulle namanya, kata dia, ini mumi yang ada di Kairo ini kena virus, nanti kulitnya akan busuk. Kata Anwar Sadat, terus piye mas? Ya udah, kami punya dokter yang bisa menyembuhkan. Akhirnya mumi yang ada di Kairo diterbangkan ke Paris, Prancis. Sampai di Paris, katanya mau diobati, bukan diobati. Ternyata di situ Musa Dayan sudah siap mau meninju muka Fir'aun. Begitu datang mumi ditinju. Kaulah dulu yang sudah mengusir nenek moyang kami dari Mesir, ditinju. Bukunya ada di rumah, saya simpan. Dalam bahasa Arab, saya beli di Kairo. Saya waktu membaca buku itu betul-betul gila ya. Padahal kejadian Fir'aun ngusir nenek moyang mereka kan 3000 tahun yang lalu. Sedendam-dendamnya orang kita, orang Indonesia, paling-paling kalau kelahi sama tetangga ngomong ke anaknya sebelum mati, kamu jangan nikah dengan anak dia sampai 7 turunan. Cuman 7 turunan kan? Kalau 1 turunan 100 tahun, 7 turunan cuman berapa? 700 tahun. Enggak Yahudi-Yahudi banget. Memang agak Yahudi juga. Tapi ini Musa Dayan, 3000 tahun yang lalu nenek moyangnya diusir oleh Fir'aun dari Mesir. Mumi itu dia tinju. Saya waktu baca buku, betul-betul gila ya. Begitulah dendam kesumat mereka. Apalagi dendamnya kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Presiden pertama Yahudi Israel perempuan, namanya Golda Meir. Waktu dia pidato pelantikan, apa kata Golda Meir? Aku mencium bau nenek moyangku di kota Madinah. Karena di Madinah ada 4 Yahudi. Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraidah, Yahudi Qainuqa, Yahudi Khaybar. Ingat baik-baik, karena ini akan masuk dalam UAS ujian akhir semester. Yahudi Nadir, Quraidah, Qainuqa, Khaybar. Pidato bersama Golda Meir. Aku mencium bau nenek moyangku di Madinah. Paham maksudnya? Kalau dia berkuasa, dia mau ngambil Madinah dan mau mengambil jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah jahatnya orang Yahudi, dendam kesumat. Pertama, kumpul semua Yahudi di Palestina. Sudah ngumpul belum? Sudah 5 juta orang. Yang kedua, hantam Irak.
maka siapapun presidennya hantam Irak, hantam Irak, hantam Irak. Mereka ngantam Irak itu mau ngambil minyak, Pak Ustadz. Betul. Mereka mengantam Irak itu karena Saddam Hussein adalah orang yang paling membela Islam. Betul. Tapi di atas itu semua, karena syarat menurut mereka Mesias Dajjal turun, syaratnya adalah hantam dulu Babilonia. Dan sekarang Irak hancur lebur. Kasihan saudara-saudara kita di Irak. Berikutnya yang saya ingat. Terus Ustadz ingat kok nanya, saya mau ngetes jamaah ini masih sadar atau enggak. Kalau jamaah itu masih sadar, dia bilang 3. Tapi kalau enggak sadar, ya terserahlah Pak Ustadz, mau berapa pun. Yang penting Ustadz cepat selesai, kami mau dengar berita Palestina dari Ustadz Hussein. Ustadz Hussein udah nyampaikan? Udah. Berikutnya yang ketiga, mesti ditanam satu pohon, namanya pohon gharqad. Saya naik bis dari Kairo sampai ke Bukit Saint Catherine, Jabal Musa. Kami naik ke atas jam 2 malam. Insya Allah nanti panjang umur sehat badan kita naik ke atas. Ongkos tanggung masing-masing. Habis itu turun lagi, kami lanjutkan perjalanan sampai ke satu kota. Kotanya dikasih pagar di tengah. Oh, seperti yang ini Mesir, yang sana Israel. Palestina. Mohon maaf Bu. Kotanya dikasih, nama kotanya Rafah. Di perbatasan itulah saya melihat, dan saya lihat ada tanaman hijau. Waktu saya tanya, itu pohon apa? Itulah pohon gharqad Pak Ustaz. Apa betul mereka itu nanam gharqad Ustaz Hussein? Betul kata Ustaz Hussein. Kalau Ustaz Hussein bilang ini, kita tidak. Kenapa mereka menanam gharqad? Karena nanti ketika terjadi peperangan, maka semua batu-batu pun akan berkata, ya abadallah, wahai hamba Allah, hadza Yahudi khalfi, ini ada orang Yahudi Israel di belakangku, faktulhu, bunuhlah dia. Batu pun akan bicara, tapi ada satu pohon yang membela mereka. Pohon itu namanya pohon gharqad. Saya sudah tulis gharqad di Google, kok nggak keluar Pak Ustadz. Coba tengok tulisannya, gharqad pakai ghain, ra, qab, dal, qaf, dal, gharqad. Tapi handphone saya belum bisa tulis Arab Pak Ustadz, berarti belum mu'alaf, belum login. Nanti kita syahadatkan. Ada itu pengaturannya di situ. Tulis di situ gharqad. Habis itu coba ya, jangan-jangan handphone saya belum masuk Islam juga. Gharqad, syajaratul gharqad, ghain, ra, qaf, dal, enter. Kok lambat ya? Habis pula paket. Gharqad. Kalau bisa ditampilkan di sini, tampilkan Mas. Gharqad. 1400 tahun yang lalu Nabi sudah memberitahu. Saya semakin yakin bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.